Iya, kelas sejarah penebusan. Shalom, shalom Bu Heni. Halo Bu Grace, apa kabar? Luar biasa Bu. Saya baru sampai di rumah bos, Bu. Ini lagi bongkar barang, belum tukar baju. Oh, mau masak ya? Iya, Nginap dong. Kalau di rumah bos, iya. nginap dong, nginap. Jadi saya biasakan kerjanya itu kan hari Senin dan hari Selasa, Bu. Heeh. Kan? Tapi karena kemarin di Amerika itu, hari Seninnya itu adalah hari besar. Iya. Jadi saya ganti, jadi kerjanya sekarang Selasa Rabu. Oh, Saya nginap baru ya? sampai di rumah bos sekarang. Oh, nginap. Nginep. Oh, jadi Ibu disediain Ya, kamar itu besok enak baru ya? pulang, Kamar Bu. ya? Disediain, ya disediain kamar. Ibu langsung masak untuk 2 minggu gitu. Untuk 2 minggu, betul. Jadi nanti sama mereka dipanas-panasin, panas-panasin pakai microwave gitu. Oh, mereka kalau makan nggak dipanasin, Bu. Oh gitu. Iya, kadang-kadang nggak dipanasin. Itu daging ayam, dingin-dingin aja dimakan, Bu. Oh, langsung dari freezer gitu. Iya, kalau Ibu bilang kan, aduh, kita mana bisa sih ya makan gituan ya. Apa Kita kan enak? nggak bisa. Ya nggak enak lah, Bu. Aku yang nggak suka. Oh Tapi iya. ya memang mereka begitu. Kalau orang Indonesia kan dikit-dikit harus dipanasin ya. Iya, betul. Nah, kita juga salah, nggak boleh main panas-panasin sampai mendidih-mendidih, karena itu akan merusak dan meracuni makanan itu tadi. Oh gitu ya. Mm-mm, betul, Bu. Ini Bu Alida mana ya? Udah kurang 7 menit ini. Ibu,
Mungkin dia belum masuk ya. Siapa lagi Bu di situ yang udah ada? Saya nggak bisa Ada lihat. sama kita berdua. Oh, belum. Suasana politik di Indonesia lagi nggak kondusif ini ya, Bu. Ya, gimana ya Bu ya? Kita doa pra dulu ya, Bu. Mumpung kurang 7 menit. Bapa, di dalam nama Yesus kami datang kepadamu mengucap syukur untuk malam hari ini. Kau memberkati kelas sejarah Mbak Bu. pertemanan malam hari ini, diberkati oleh Tuhan, dipimpin oleh Tuhan, diurapi oleh Tuhan, ditutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Engkau memberkati akses listrik yang kami pakai, akses internet yang kami pakai. Tuhan memberkati bangsa kami dalam segala gejolak yang ada saat ini. Tuhan mengirimkan para pembelajar dari utara, selatan, barat, dan timur di kelas ini. Dan kami serahkan kelas ini ke dalam tangan-Mu, boleh mempermuliakan nama-Mu, memperlengkapi kami mengerti kedalaman firman-Mu, dan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Eh, Amin. Amin. Kita tunggu aja ini Ibu Alida. Kurang 5 menit lagi ya. Nah, ini Siapa siapa? yang udah join? Alida Nur. Shalom Bu Alida. Shalom Bu. Iya, saya Salam Bu coba Alida. host Iya, dulu ya. ya aku share screen dulu. Eh, ya. Iya, sebentar Bu, tak jadikan co-host dulu. Hari ini tuh lagi cari-cari tempat buat pengungsian internet. Oh, Bu, emang kenapa Bu di daerah Ibu rawan ya gitu ya Bu ya? Ya, kayaknya di Jakarta emang semuanya rawan ya. Mhm. Jadi anak-anak itu disuruh online dulu sekolahnya. Sekolah kerja Oh. online gitu. Itu memang aturan dari pemerintah atau kebijakan Enggak, masing-masing Bu, sekolah? dikasih edaran dari Menteri Tenaga Kerja, Bu, kita. Oh, Makanya nggak bisa membantah yang kemarin itu. Cuma hari ini kita udah buka. Kita udah, cuma anak-anak sekolah masih tetap online karena ngikutin itu. oh. Oh gitu. Silakan Bu Alida, kalau mau coba Oh iya, share screen, udah saya jadikan co-host ya. Oke. Anu dibuat large screen ya Bu, large screen. apa? Dibesarkan layarnya. Iya, iya, sebentar. Iya. Biasa orang-orang datangnya mepet-mepet Bu itu. Oh iya, saya buka gini aja, Papi ya. Ya nggak apa-apa Bu. Kami Oh, udah doa pra tadi. Nanti iya, begitu 7:30 langsung kita mulai aja. Saya iya. Ibu langsung pimpin aja Oke, gitu. oke. Soalnya tadi juga cari tempat dulu. Tadi anakku mau pakai, katanya juga mau hari ini mau aja ujian malam. Jadi aku sampai pindah sana pindah sini. Oh, Karena ngungsi ya Bu. tempatnya yang di bawah itu nggak ada signalnya nggak ada jelek. Jadi, Oh, oke oke. jadi sempat sempat 5-10 menit itu ini. Cari-cari tempat. Kronologi periode hakim-hakim. Wah, seru materi hari ini ya Bu ya. Oh iya, hitung-hitungan sedikit. Sebenarnya di tempatnya gereja kami itu setiap hari Minggu juga lagi diajarin buku ketiga sama oleh oleh Pendeta Yun. Oh, iya iya Ada iya. ada akademinya dan apa namanya dan kebetulan kemarin itu juga memang judulnya sama. Jadi itu memang waktunya berbarengan terus karena kita seminggu, dia juga seminggu kan. Jadi sama terus jadinya. Oh, beriringan ya Bu ya. Iya, ya beriringan. Cuma ya beliau lebih lebih singkat lah maksudnya. Nggak sedetail kalau kita ini ya. Enggak, karena kan misalkan kayak 14 generasi ya cuma bahasnya langsung 14 generasi dalam 1 jam gitu. Oh, baik baik.
Saya dibilangin gini, Bu Alida, jangan pulang Bu Heni, jangan Tante, jangan ke sini Tan, bahaya Tan. Gitu. Gimana tiket udah dibeli? Harusnya sih nggak apa-apa ya. Ini kan cuma karena yang kemarin-kemarin saja. Cuma memang kemarin-kemarin itu akhirnya itu kemana-mana. Orang menggunakan kesempatan. Contohnya kayak kemarin aja hari Senin, teman saya itu di dekat Taman Anggrek ya. eh, Dekat Taman Anggrek itu kan ada terowongan-terowongan itu yang jembatan itu. Itu pas temen lewat situ, mobilnya dicegat sama preman-preman, dimintain duit, diminta uang 400.000, 200.000 begitu. Nanti sampai pengkolan mana lagi dimintain lagi. Lo kan udah itu yang lain lagi gitu. Jadi diambil kesempatan. Waduh, kasih Hmm. juga. Mm-mm. Dan kemudian ada yang punya restoran, semuanya jadi kena semua. Jadi beberapa ya memang kena. Maksudnya ya memang kalau diberitakan enggak, tetapi sebenarnya itu ada beberapa tempat restoran, toko yang juga kena. Cuma karena dia itu mungkin hanya beberapa, istilahnya orang itu numpang lewat kan gitu ya. Di masa itu Hmm. numpang lewat jadinya kena gitu ya kan ya. Nah itu yang kayak gitu kan nggak diberitain. Yang diberitain kan lebih ke rumahnya DPR gitu kan. Sebenarnya Mm-mm. rakyat juga kena. Iya, iya, iya. Ya, cuma ya mereka rakyat juga bodoh ya. Maksudnya malah merusak tempat-tempat umum ya kan. Iya. Tempat-tempat umum, tempat bus transbus yang tadinya udah cakep-cakep, udah pakai kaca gitu ya, udah nggak kena kehujanan, malah dirusak lagi. Nanti yang rugi kan mereka sendiri. Iya, ya memang maksudnya ya begitulah, Mm-mm. tidak kena sanksi ya maksudnya begitu. Oke, Bu, kita mulai aja, silakan. Ya, silakan. Ya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang ada di sorga, kami hendak mengucapkan syukur Bapa atas segala kasih karunia Bapa, Engkau yang telah memelihara dan menjaga setiap kami semua yang hadir pada hari ini. Bapa, sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Bapa bimbinglah kami dengan Roh Kudus, agar ketika kami belajar ini, Bapa, biarlah internet semua bisa berjalan dengan baik, listrik juga berjalan dengan lancar, dan Bapa tolong Kau berkati dari awal sampai akhir pelajaran ini, Bapa. Penuhilah kami dengan Roh Kudus, untuk kami bisa mengerti kehendak-Mu, Bapa. Kami berdoa dan bersyukur, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, jadi dari minggu lalu itu Evangelis Arnold sudah membahas sudah selesaikan mengenai 14 generasi ya. 14 generasi di periode pertama di dalam silsilah Yesus Kristus. Jadi sekarang kita mulai belajar tentang periode hakim-hakim atau zaman hakim-hakim. Nah, sekarang kita mau belajar tentang kronologi, tentang berapa lama sih sebenarnya hakim-hakim itu ya, kita mau hitung itu ya. Nah, sebenarnya apa itu hakim-hakim? Hakim-hakim dalam bahasa Ibrani adalah sopetem, yaitu orang yang menengahi, orang yang memerintah, yang menanggung pengadilan. Nah, tentunya definisi hakim-hakim ini agak berbeda dengan zaman sekarang, ya kan? Kalau di zaman dahulu itu hakim-hakim juga sebagai jenderalnya ya, jadi mirip juga sebagai ketika ada perang seperti itu. Dan kemudian juga sebenarnya meskipun judulnya bukan hakim-hakim, kalau kita lihat di zaman padang gurun ya, waktu itu kan Musa itu harus mengurusi masalah orang umatnya sampai semua pada berbaring ya sepanjang hari sepanjang malas buat tanya kepada Musa ya kan. Nah kemudian akhirnya mertuanya bilang udah diwakilin aja gitu ya. Ada yang kepala 100, kepala 1.000 seperti itu ya kan. Jadi sebenarnya ada sedikit tugas yang mirip ya, tugas yang mirip dengan tanda kutip itu waktu di padang gurun. Jadi ada wakil-wakilnya selain Musa seperti itu ya kan. Nah, ini hakim-hakim yang ditunjuk oleh Tuhan itu adalah penyelamat, penyelamat yang Tuhan kirim itu di saat kapan? Itu di saat ketika umat Israel itu lagi berdoa, berseru, bertobat kepada Tuhan. Ya, dan kalau lagi bertobat biasanya sedang menghadapi krisis, ya kan? Dan kalau kita membaca secara umum, ya, hakim-hakim itu ketika dipilih oleh Tuhan itu mereka itu mayoritas ya ditulisnya dihinggapi oleh Roh Allah.
ya, dihinggapi oleh Roh Tuhan, maksudnya Roh Kudus, ya, digerakkan oleh Roh Kudus. Ya, ada beberapa, ya, contohnya di hakim-hakim besar kayak Otniel, Gideon, Yefta, Simson, seperti itu. Nah, kalau kita lihat dari banyaknya ayat, ya, dari penjelasan di Alkitab, itu dari 12 hakim itu biasanya dibagi 6, yaitu 6 hakim besar dan 6 hakim kecil. Jadi definisi dari hakim besar dan hakim kecil itu berdasarkan catatan di Alkitab. Ya, jadi kalau lebih mendetail itu kita bilang itu hakim besar. Nah, siapa saja 6 hakim besar? Itu adalah Otniel, Ehud, Deborah, Gideon, Yefta, Simson. Ya, 6 hakim kecil ini Samgar, Tola, Yair, Ebsan, Elon, Ebdon. Nah, mungkin ya kita ini mungkin lebih sering mendengar cerita tentang hakim-hakim besar. Ya, kita jarang mendengar hakim-hakim kecil. Tapi yang sangat luar biasa di dalam buku ketiga ini, bahkan 6 hakim kecil itu pun dijelaskan sedemikian rupa sehingga kita jadi lebih mengerti sejarahnya. Kita lebih mengerti apa kehendak Tuhan lewat ke-6 hakim kecil ini. Ya. Nah, kemudian juga selain itu kita lihat bahwa mayoritas hakim-hakim ini sebenarnya eh, bukan hakim-hakim yang hebat ya. Ada kelemahan. Contohnya kayak Deborah itu seorang perempuan yang di mana di zaman itu perempuan pun tidak dihitung, ya, tidak dianggap, ya. Kemudian Ehud, ya, dia itu kidal, ya. Tapi sebenarnya bukan kidal kayak zaman sekarang, ya. Karena kalau kidalnya Ehud dalam bahasa Ibrani itu artinya tangan kanannya tidak bisa dipakai. Jadi artinya dia terpaksa menjadi kidal karena tangan kanannya tidak bisa dipakai, tidak berfungsi, ya. Kemudian ada yang anaknya kayak Yefta gitu ya, yang anaknya anak dari Gundik seperti itu. Jadi banyak, ada yang juga Gideon, dia sebenarnya itu penakut ya. Jadi banyak kelemahan, banyak kelemahan. Tetapi ketika mereka disertai oleh Roh Kudus, ketika mereka ada rasa sense of mission, ada rasa tanggung jawab, maka mereka menjadi penyelamat yang hebat di zaman itu. Ya, jadi kita lihat bahwa hakim-hakim yang ada di Alkitab itu adalah hakim-hakim yang sebenarnya lemah, lemah, ya. Tapi mau memperlihatkan siapa menggambarkan siapa pada akhirnya ini adalah bahwa penyelamat sejati kita itu tidak ada lain selain Tuhan Yesus. Ya, Yesaya 45 ayat 21, Allah yang adil dan juru selamat, tidak ada yang lain kecuali aku. Ya. Kemudian kita lihat ciri-ciri khusus dari zaman hakim-hakim. Nah, yang pertama itu zaman hakim-hakim adalah ketika orang-orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Kenapa? Pertama-tama, ya. Kenapa mereka jadi melakukan apa yang jahat? Itu karena pertama-tama mereka tidak memusnahkan seluruh suku Kanaan dengan sempurna. Jadi waktu itu, ya, di zamannya Yosua, bahkan di waktu itu Musa juga dikasih perintah, ya, meskipun Musa tidak ke Kanaan, itu bahwa mereka itu harus menghancurkan seluruh suku Kanaan, ya, harus menghancurkan semua suku dan menduduki dengan sempurna tanah Kanaan. Ya, kenapa sih kok Tuhan suruh menghancurkan suku Kanaan? Kenapa nggak hidup bersama dengan suku-suku Kanaan? Karena Tuhan tahu bahwa kita ini imannya lemah. Tuhan tahu ya bahwa nantinya yang namanya hal yang negatif itu lebih mudah tertular daripada hal yang positif, ya. Yang mana orang Israel itu akan belajar, ya, belajar untuk berbuat jahat, untuk belajar untuk menyembah berhala, ya, seperti itu, ya. Dan juga kenapa? Juga karena mereka akan pada akhirnya akan menjadi jerat bagi mereka, menjadi cambuk, dan pada akhirnya ketika mereka berbuat dosa dan akhirnya Israel pun akan diusir dari tanahnya, ya, seperti itu, ya, menjadi batu sandungan, ya. Maka itu Tuhan menyuruh dari awal untuk memusnahkan semuanya. Tetapi kalau kita baca, ya, di kitab Hakim-Hakim, ya, bahkan di Yosua itu bahkan orang-orang Israel itu tidak mengusir seluruh suku Kanaan, ya. Ini ada beberapa ayat yang saya masukkan di sini. Contohnya Hakim 1 ayat 19. Tuhan menyertai suku Yehuda, tetapi mereka tidak dapat menghalau penduduk yang di lembah, bla bla bla.
ayat 21. Tetapi orang Yebus, penduduk kota Yerusalem, tidak dihalau oleh Bani Benyamin, bla bla bla. Hakim 1 ayat 27 sampai 33. Suku Manasye tidak menghalau penduduk Bet-Sean dan penduduk segala anak kotanya. Suku Efraim tidak menghalau orang Kanaan yang diam. Suku Sebulon tidak menghalau. Suku Asyir tidak menghalau. Suku Naftali tidak menghalau. Jadi kita lihat menghalau, ya, seperti itu. Ketika lagi mau menghalau, berusaha menghalau, tapi ternyata kalau ini ternyata orangnya tuh suku ini keras gitu ya, sulit, maka ya sudahlah, hidup berdamai saja dengan mereka. Nah, pada akhirnya kebiasaan mereka yang jahat ya, penyembahan berhala mereka itu menjadi menular ya, seperti itu. Dan pada akhirnya apa yang kemudian terjadi? Akhirnya umat Israel menyembah berhala karena tidak mengusir semua suku Kanaan. Ya, mereka menjadi banyak menyembah baik kepada Baal, Asetoret dan juga allah-allah lain. Ya. Dan kemudian bukan hanya menyembah berhala, bahkan mereka saling kawin mengawin. Ya, seperti itu. Padahal Tuhan sudah kasih peringatan bahwa tidak boleh menikah dengan bangsa kafir. Tapi mereka memberikan anak-anak perempuan mereka kepada bangsa kafir dan juga bahkan anak-anak laki mereka pun juga kawin dengan perempuan-perempuan kafir. Ya, seperti itu. Jadi umat Israel ini sudah tidak memusnahkan total, mereka menyembah berhala dan juga mereka kawin mengawinkan. Dan juga selain itu bukan hanya saling kawin mengawinkan saja, tetapi sifat mereka itu bahkan perbuatan dosa itu udah sangat-sangat merajalela. Bahkan kalau kita baca itu bahkan sampai-sampai orang Lewi, ya, padahal orang Lewi ini adalah orang yang mengajarkan hukum Taurat, ya. Orang-orang Lewi ini tidak diberikan tanah, ya kan? Jadi ketika penaklukan Kanaan memang dibagi kepada 12 suku, tetapi suku Lewi tidak mendapat tanah. Kenapa tidak mendapat tanah? Karena mereka itu disebar ke seluruh 12 suku. Tugasnya adalah apa? Tugasnya untuk mengajarkan firman Tuhan kepada setiap masing-masing suku. Jadi masing-masing suku itu harus memberikan beberapa kotak mereka untuk tempat tinggal orang Lewi seperti itu. Tapi bahkan orang Lewi pun malah berbuat dosa. Ya, mereka juga mengambil istri-istri, ambil gundik, ya kan? Dan kemudian ketika gundiknya diperkosa oleh orang Gebea gitu, ada ceritanya ya. Dan orang Lewi ini apa yang dia malah memutilasi, memotong-motong menjadi 12 potong, membagi-bagikannya. Untuk apa sih ini seperti ini? Ini ibaratnya provokator. Ya, provokator membuat orang jadi panas, ya kan, seperti itu. Jadi suka-sukanya, bayangkan, jangankan mengirimkan itu, untuk kita bisa memotong orang yang kita kasih dengan 12, memotong-motongnya kita tidak tega, seperti itu, ya kan, meskipun itu sudah mati, ya kan. Jadi seperti itu. Jadi dosa itu sangat merajalela, yang mana lebih parah daripada Sodom dan Gomora, ya. Kemudian dua besar adalah zaman hakim-hakim, ya, adalah masa kejahatan yang diulang secara terus-menerus. Jadi ini adalah siklus dosa. Ya, jadi yang pertama tadi, yang pertama besar, ciri-ciri zaman hakim adalah semua orang berbuat semau sendiri, ya kan? Tadi yang pertama. Terus yang kedua, ada siklus dosa yang berulang-ulang. Jadi pertama-tama apa? Kita lihat ini. Ya, pertama-tama berbuat dosa ya dengan menyembah berhala. Ketika berbuat dosa, apa yang kemudian dikasih hukuman sama Tuhan? Lewat apa? Dengan Tuhan membangkitkan bangsa lain, bangsa kafir, ya, atau internal ataupun eksternal, untuk menindas mereka sehingga mereka menjadi sengsara, sehingga mereka menjadi menderita, dan pada akhirnya di dalam penderitaan yang begitu hebat mereka langsung nangis-nangis dan bertobat kepada Tuhan. Nah, ketika mereka bertobat kepada Tuhan, kemudian Tuhan mengirimkan hakim-hakim. Dan setelah hakim-hakim itu mengusir, ya, mengusir bangsa kafir atau yang menindas, kemudian hidup dengan damai. Ya, selalu ditulis damainya berapa tahun, ya. Zaman Ehud 80 tahun, zaman Otniel 40 tahun, ya, seperti itu. Zamannya Yefta itu 6 tahun. Jadi ada masa damai. Sampai kapan masa damai ini? Sampai hakimnya mati. Ya. Nah, ketika hakimnya mati, kemudian lupa lagi karena sudah masa damai, sudah nyaman, ya, mereka menjadi lupa lagi terus kemudian berbuat dosa lagi. Seperti ini muter-muter
Muter-muter seperti ini. Ini namanya siklus dosa yang terjadi berulang-ulang. Ya. Nah, tetapi kalau kita lihat, meskipun siklus dosa ini diulang, tapi Tuhan ini ya luar biasa sekali, tetap mengirimkan hakim-hakim. Nah, ini menunjukkan apa? Bahwa nanti di kemudian hari, bahkan di dalam dosa dan kejahatan yang tidak henti-hentinya, yang telah manusia perbuat, Tuhan mengirimkan Yesus Kristus dan menjadi penyelamat mereka. Ya, jadi jika hakim itu adalah seorang penyelamat di zaman itu, maka Yesus Kristus adalah satu-satunya juru selamat yang kekal bagi dunia. Ya. Jadi kita lihat bahwa bagaimana hakim-hakim ini pun, 12 hakim ini pun adalah gambaran dari Yesus Kristus. Ya. Sekarang kita melihat berapa lama sih zaman hakim-hakim. Ya. Nah, jadi kita lihat waktu itu mereka masuk ke Kanaan di tahun 1406, mereka masuk Kanaan 1446, kemudian mereka berperang untuk melakukan Kanaan selama 16 tahun, tapi ketika berperang selama 16 tahun ini kan mereka hanya berperang hanya di bagian pusat saja. Ya, bukan seluruh tanah Kanaan. Karena setelah 16 tahun kemudian setelah itu Yosua mati dan tulang-tulang Yusuf dikuburkan. Jadi kita lihat bahwa sejak itu setelah Yosua mati itu di tahun 1390. Nah, sampai kapan zaman hakim-hakim? Nah, itu berlangsung terus sampai nanti munculnya Raja Saul. Ya, Raja Saul itu mulai memerintah menjadi raja di tahun 1050 SM. Nah, sekarang bagaimana kita bisa tahu angka 1050 SM? Kita harus hitung dahulu. Nah, coba kita lihat ya. Salomo, kita mesti ngitungnya dari mana? Dari Salomo. Karena Salomo ini adalah titik. Ya. Jadi kalau kita mau menghitung tahun pemerintahan raja-raja, itu pun titiknya dimulai pun dari Salomo. Jadi karena Salomo ini adalah yang mana raja yang sangat luar biasa yang sudah diakui ya. Jadi pemerintahan dia itu udah tercatat di dalam buku sejarah. Sehingga untuk mengetahui tahun-tahun yang sesudah Salomo atau sebelum Salomo, kita menghitungnya patokannya dari Salomo ini. Ya. Nah, Salomo itu memerintah menjadi raja di tahun 970 SM. Sebelum Salomo itu Daud. Daud memerintah selama 20 tahun. Itu ditulis di 2 Samuel 5 ayat 4. Berarti Daud menjadi raja di tahun 1010 SM. Jelas ya di sini ya. 40 tahun ya Bu Alida, bukan 20 ya. Hah? Bu Alida tadi bilang 20 tahun. Sorry. Sengaja mungkin 40 ya. tahun. Iya. 33 tahun di tempat Yerusalem dan 6 tahun 6 bulan di tempat itu. Ya, sorry. 40 tahun itu ada tertulis sih. Ya. Dan kemudian Saul juga memerintah selama 40 tahun. Itu di Kisah 13 ayat 21. Berarti Salomo menjadi raja di 1050 SM. Nah, dapat ya, ketemu ya tahunnya ya, ketemu 1050 SM. Nah, jadi kita lihat ya bahwa kalau kita hitung secara luas, dihitung termasuk pelayanan Eli sama Samuel, maka periode hakim-hakim adalah 340 tahun. Dapatnya dari mana? Dari ketika Yosua mati di 1390 sama Saul menjadi raja 1050 ya. Jadi 1390 dikurang 1050 hasilnya dapat 340. Nah, ini yang 340 tahun ini yang paling gampang. Ya, kalau mau nanya berapa zaman hakim-hakim, ya udah patokannya 340 tahun ini saja. Nah, tapi kalau kita mau hitung secara arti sempit, artinya cuma mau tahu nih hakim-hakimnya kapan. Nah, hakim-hakimnya itu tentu kita hitung terakhir dari Hakim Abdon. Ya, dia itu di 1077. Nah, sekarang mungkin ada yang bertanya, kok Abdon ya, bukannya Simpson gitu. Kan selama ini kalau kita baca kan selalu urutannya Simpson itu terakhir, ya kan? Tapi nanti kita mau lihat nih bahwa ternyata Simpson ini memang menjadi hakim tapi di tempat yang lain. Jadi sebenarnya dia tuh berbarengan dengan waktunya berbarengan dengan masa penindasan Filistin dan juga Amon. Ya, hidupnya seperti di zaman itu, ya. Bukan jadi di tempat yang berbeda, ya. Sehingga
di akhirannya itu adalah Abdon sebenarnya. Karena setelah Abdon itu langsung Raja Saul sebenarnya. Ya, tapi kita mungkin lebih fokusnya ya karena saya belum tampilkan gambarannya kok bisa jadi Abdon itu kita pikirkan dulu masuk ke dalam ini adalah 340 tahun ya 340 tahun yaitu dari zaman 1390 sampai 1050. Nah, sekarang pertanyaannya kok dimasukin ke Eli sama Samuel? Eli tahu Eli ini adalah Imam Eli ya, imam besar Eli ya. Dan juga kenapa Nabi Samuel dan Eli masuk dalam hakim-hakim? Mungkin ada yang mungkin bertanya, kenapa? Bukannya cuma 12 hakim? Ya. Nah, memang secara ininya apa ya dibilang bahwa habis dari pendasan lalu dipilih ini memang ada cuma 12 hakim. Tetapi kalau kita melihat pekerjaan dari Eli dan Samuel dan juga ayat yang nanti saya tampilkan itu dibilang bahwa mereka juga adalah hakim. Maksudnya ini Samuel sebelum Saul menjadi raja ya maksudnya ini ya. Nih kita lihat ayatnya. Yang pertama itu 1 Samuel 4 ayat 18 itu menyimpulkan bahwa Imam Eli itu pelayanannya itu sebagai hakim ya. Ketika disebutnya tabut Allah itu jatuhlah Eli telentang dari kursi di sebelah pintu gerbang. Batang lehernya patah dan ia mati. Sebab telah tua dan gemuk orangnya. 40 tahun lamanya ia memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Ya, jadi jelas sekali. Meskipun tidak ada story khusus ya mengenai apa Eli itu sebagai penyelamat ya, tetapi di sini kalau kita lihat pekerjaannya karena hakim itu banyak. Tugas hakim-hakim di zaman itu tidak terbatas hanya di situ saja. Jadi luas ya, meminta sebagai hakim atas orang Israel. Dan kemudian kita lihat bahwa perbuatan Samuel yang menyelamatkan juga mirip ya. Kita baca 1 Samuel 7 ayat 15. Samuel memerintah sebagai hakim atas orang Israel seumur hidupnya. Jelas-jelas sekali di sini dibilang sebagai hakim walaupun dia nabi, ya kan? Ya. Bahkan di 1 Samuel 12 ayat 11, ini kan pengakuannya si Samuel sendiri. Samuel bilang apa? Sesudah itu Tuhan mengutus Yerubbaal, Barak, Yefta dan semua dan Samuel. Samuel maksudnya diri dia ya, melepaskan kamu dari tangan musuh di sekelilingmu sehingga kamu diam dengan tentram. Jadi kita lihat bahwa Samuel sendiri mengakui bahwa dirinya adalah hakim dengan menyamakan dirinya dengan hakim-hakim lain. Ya, seperti itu. Jadi sebentar. Jadi pelayanan Eli dan Samuel itu masuk di dalam 340 tahun. Ya. Seperti itu. Sebelum Saul menjadi raja. Nah, tapi kita ingatnya 340 tahun ya. Tapi kalau kita hitung rinci-rinci satu persatu, berapa lama sih penindasan bangsa-bangsa lain dan juga berapa lama sih hakim-hakim itu menjadi hakim? Ternyata total ya 410 tahun. Jadi ada perbedaan 70 tahun. Ya, saya bacakan ya. Ada penindasan dari ketika ada penindasan dari Raja Mesopotamia, ini Kusyandistaim, itu ditindas selama 8 tahun. Waktu itu Tuhan kirim siapa? Hakim Otniel selama 40 tahun. Ya. Dan kemudian setelah Otniel mati, Israelnya lupa lagi, kemudian ditindas oleh Moab. Ketika ditindas Moab selama 18 tahun, kemudian hakimnya adalah Ehud selama 80 tahun. Sebenarnya ada juga Samgar, tapi Samgar tidak ditulis. Di Alkitab tidak ditulis dia berapa lama, jadi tanda tanya ini di sini. Kan? Kita anggap aja 0 misalkan gitu ya. Dan kemudian kita lihat lagi, setelah itu ditindas lagi oleh Yabin. Ya, Raja Yabin, Raja Kanaan selama 20 tahun. Kemudian Tuhan kirim Deborah dan memerintah selama 40 tahun. Kemudian berdosa lagi, ya terus lupa lagi, kirim lagi, Tuhan kirim bangsa Midian, ya selama 7 tahun ditindas. Dan kemudian Tuhan kirim Gideon, ya Gideon 40 tahun, ya. Dan kemudian ada lagi penindasan dari Abimelek, ini anaknya Gideon, ya dari gundiknya, itu dia menindas selama 3 tahun.
Ya. Kemudian ada Hakim Tola 23 tahun, Hakim Yair 22 tahun. Kemudian ada lagi bangsa Amon, ya, menindas bangsa Amon selama 18 tahun. Dan kemudian ada Hakim Yefta 6 tahun, Epsam 7 tahun, Elon 10 tahun, Abdon 8 tahun. Dan kemudian ada lagi bangsa Filistin yang menindas selama 40 tahun dan Simpson yang menjadi hakim selama 20 tahun. Jadi kita total penindasan itu ada 114 tahun. Total periode hakim-hakim adalah 296 tahun. Jadi totalnya 410 tahun. 410 tahun. Nah, coba sebentar saya lupa. Nah, coba kita pikir. Kalau 400 tahun, rasanya jadinya ya mau taruh gimana 410 tahun ya, karena ada selisih 70 tahun. Ya kan? Nggak mungkin dong ini yang namanya garis ini nih kita geser ke kanan gitu atau kita geser ke kiri supaya pas angkanya 410 tahun ya. Berarti ini menyimpulkan apa? Ya, berarti ini menyimpulkan bahwa ada periode hakim-hakim dan juga periode penindasan yang tumpang tindih, Jadi di waktu yang sama, ya. Jadi jelas sekali sehingga menjadi 340 seperti itu. Ada penindak, ada apa? Ada tumpang tindih, ya, tumpang tindih. Ini yang pertama kali dijelaskan di dalam buku ketiga, ya. Pertama kali dalam sepanjang sejarah dunia mengenai tumpang tindih dari tahun-tahun penindasan dan juga tahun-tahun dari hakim-hakim ini. Kita lihat apa saja dijelaskan. Pertama, ya, ini semoga ini kelihatan tulisannya hurufnya kecil sekali, tapi nanti kan PPT-nya dapat ya, jadi bisa lihat PPT-nya lagi. Di buku ketiga juga ada. Kita lihat bahwa biasanya kalau kita lihat dari siklus, yang warnanya kuning ini adalah penindasan. Penindasan hakim yang warna putih. Jadi biasanya tuh penindasan hakim, penindasan hakim, penindasan hakim. Ya, seperti itu ya lapisannya ya. Ada lapisan siklusnya. Tapi kita lihat di sini, setelah hakim Ehud, kemudian ke hakim Sagar, tidak ada penindasan. Padahal kalau kita lihat ayat referensinya, habis hakim-hakim 3 ayat 30 langsung ke ayat 31. Itu tidak ada. Tidak ada dibilangin ditindas oleh bangsa lain. Ya. Seperti itu. Bahkan ketika dibilang ada penindasan oleh Yabin Raja Kanaan di Hakim-Hakim 4 ayat 3, dibilangnya apa? Bukan setelah Hakim Samgar, tapi dibilangnya setelah Hakim Ehud. Ya, seperti itu. Jadi kita lihat berarti Hakim Sanggar ini meskipun tidak ada diketahui ya berapa lama dia menjadi memerintah sebagai hakim, berarti ini adalah tumpang tindih. Ya, bisa memerintah di tempat yang lain. Ya. Nah, ini ayatnya saya bacakan. Hakim 3 ayat 30. Demikianlah pada hari itu Moab ditundukkan oleh Israel, maka amanlah tanah itu 80 tahun lamanya. Sesudah dia, nah dia ini maksudnya Ehud ya, setelah Ehud, bangkitlah Samgar bin Anat. Ia menewaskan orang Filistin dengan tongkat penghalau lembu, 600 orang banyaknya, demikianlah ia menyelamatkan orang Israel. Ya, jadi udah nggak ada lagi penindasan di sini. Tetapi di Hakim-Hakim 4 harusnya tulisnya gimana? Setelah Samgar mati, harusnya kan begitu, ya kan? Setelah Samgar mati, tapi nggak dibilangnya setelah Ehud mati, ya. Seakan-akan tanda kutip Samgarnya kemana gitu, tidak ada, ya kan? Ini menunjukkan bahwa nanti kalau kita melihat mereka itu makanya kita itu penting ya, ketika kita belajar hakim-hakim itu orang itu asalnya dari mana? Asalnya dari mana? Karena dengan pemerintahan dengan petanya Israel itu kan biasanya dibagi dua dengan Sungai Yordan. Jadi kita suka ngomong sebelah barat sama sebelah timur Yordan, sebelah barat Yordan, seperti itu. Patokannya itu dari Sungai Yordan, seperti itu. Jadi seperti itu, ya. Jadi ketika Ehud mati, ya, jadi seakan-akan tidak ada Samgar, ya di sini ya.
orang Israel melakukan apa yang jahat dan Tuhan mengirimkan Raja Yabin. Jadi setelah Hakim Ehud, penindasan lagi Raja Kanaan. Yabin seperti itu. Nanti kalau PPT-nya dibaca lagi mungkin lebih jelas. Nah, kemudian ada lagi penumpukan yaitu Hakim Tolah dan Hakim Yair. Ya. Karena di tengah-tengahnya juga tidak ada penindasan. Ya. Hakim 10 ayat 2 langsung ke Hakim 10 ayat 3. Ya. Tidak dibilang ada penindasan di tengah-tengah itu. Ya. Dan kalau kita lihat kampung mereka itu juga jelas-jelas berbeda. Ya. Ini saya bacakan Hakim 10 ayat 1 sampai 3. Sesudah Abimelek, nah ini Abimelek maksudnya penindasan Abimelek, bangkitlah Tola bin Pua bin Dodo seorang Isakar. Jadi kita ingat ya, dia tinggalnya di wilayah Isakar untuk menyelamatkan orang Israel. Ia diam di Samir di pegunungan Efraim, berarti dia tinggalnya di Efraim, ya walaupun dia orang Isakar tapi dia bekerjanya di Efraim. Dan ia memerintah sebagai hakim atas orang Israel 23 tahun lamanya. Kemudian matilah ia lalu dikuburkan di Samir. Sesudah dia bangkitlah Yair orang Gilead. Nah ini beda lagi Gilead. Gilead kan orang Manasye, ya kan? Dia memerintah sebagai hakim atas orang Israel 22 tahun lamanya. Nah, jadi kalau kita lihat petanya seperti ini. Ini saya ambil gambar peta ini dari website ya. Ya. Jadi kita lihat bahwa si Tola ini memerintahnya ya itu ya ini kan ini Sungai Yordan ya. Ini adalah sebelah barat ya. Jadi Tola ini adalah tinggalnya di sebelah barat Sungai Yordan dan kemudian Yair tinggalnya di wilayah Manasye bagian timur, sebelah timur Sungai Yordan. Ya, jelas seperti itu. Ya. Jadi tempatnya berbeda. Makanya ya kalau kita lihat penindasannya juga lihat. Ya, biasanya kalau yang dari sini, yang hakim-hakimnya itu orang-orang sini itu pasti dari Amon itu. Maksudnya dari bangsa-bangsa kafir di daerah sini. Ya. Kan orang kalau Filistin kan di sini kan di Gaza. Nah, makanya kenapa Simpson di sini? Nah, seperti itu. Jadi pasti ada ininya, ada apanya? Ketika dia menekannya di mana, terus hakimnya itu di daerah mana, gitu, seperti itu. Jadi lihat peta lebih gampang juga. Kemudian kita lihat lagi penindasan Amon sama Filistin itu juga tumpang tindih, ya. Jelas-jelas sekali di sini dibilangin apa Hakim 10 ayat 7 sampai 8, lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel dan ia menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Filistin dan Bani Amon, ya. Jadi jelas sekali ya mereka itu diserang oleh kedua bangsa ini, Filistin dan Bani Amon di waktu yang sama. Ya kan? Di mana? Ya ini. Ya. Jadi Amon ya, ini kan daerah Amon. Amon ini menindas selama 18 tahun dan dia lebih menindas di sebelah mana? Di sebelah timur Sungai Yordan. Ya, makanya kalau kita lihat hakim-hakimnya juga orang-orang sini, orang Manasye kebanyakan. Ya. Tetapi Filistin itu dari sebelah sini. Ya, dari sebelah barat. Ya. Jadi kita lihat karena Filistin itu menekan selama 40 tahun dan 20 tahun pertamanya itu adalah Simpson, masa Hakim Simpson. Jadi setelah Hakim Simpson kemudian langsung selesaikan Hakim Simpson kemudian langsung Nabi Samuel. Nanti kita baca lagi tentang Samuel ya, seperti itu. Nah, jadi seperti ini. Ini ada di buku. Jadi ini saya cuma screenshot aja ya dari buku ya. Jadi kita lihat dari lewat sini jelas sekali bahwa periode hakim-hakim itu bukanlah 410 tahun ya, tetapi tidak lebih dari 340 tahun. Ya. Ini saya lihat. Nah, jadi penaklukan Kanaan ini tulisannya kecil ya, tapi nanti bisa dilihat di PPT. Ya. Penaklukan Kanaan itu kan dari 1406 ke 1390 SM. Ya. Nah, setelah 1390 SM ini kan Yosua mati. Setelah Yosua mati,
ditindas oleh oleh Raja Mesopotamia selama 80 tahun, berarti dari tahun 1390 sampai 1383 SM. Nah, kemudian mulailah Hakim Othniel. Ya, Hakim Othniel dari 1383 karena dia memerintah selama 40 tahun, tinggal dijumlahin saja, ya, tinggal menjadi 1344 SM. Jadi kamu semua terus ya mundur. Dari sini kita lihat semua tahun-tahun pemerintahannya yang mana tadinya kita tidak tahu di tahun berapa mereka memerintah. Tapi dengan kita belajar buku ketiga, kita bisa wah ternyata itu pun terjadi di dalam sejarah dan kita pun bisa melihat di tahun kapan mereka memerintah. Ya. Dan kemudian di sini kita lihat mulai ada penumpukan. Ya. Ada 40 tahun masa penindasan bangsa Filistin dan juga penindasan Amon juga 18 tahun. Ya. Nah, yang 40 tahun penindasan Filistin ini, 20 tahun pertamanya ada Hakim Simpson dan kemudian oleh Nabi Samuel. Ya. Dan sedangkan yang di sebelah timur ya, oleh Amon itu hakimnya siapa? Yefta, Ebsan, Elon, Abdon. Ini orang-orang yang hidupnya tinggalnya di sebelah timur. Ya. Nah, baru setelah dari Nabi Samuel, barulah penobatan Raja Saul di 1030, 1050 SM. Jelas sekali di sini. Dan kemudian kalau Anda lihat lagi, Bapak Ibu lihat lagi di sini ada kolom. Ini apa ya kolom ini panjang? Di sini dibilangnya dari Yefta, sebelum Yefta ya, sampai dengan penaklukan. Di sini kenapa? Karena di Hakim 11 ayat 26, Yefta ini, ya jadi ketika itu kan Bani Amon kan ditindas. Kemudian tua-tua itu datang kepada Yefta, minta tolong supaya kamu jadi hakim buat kami. Tolong pimpin kami. Ya. Nah, Yefta ini, dia bukan langsung perang dengan Bani Amon. Dia sebelumnya dia mau ngajak damai. Untuk ngajak damai, terus dia bilang kepada kepada Raja Amonnya, kenapa kamu ini mau berperang dengan kita gitu? Tanah kalian sudah direbut sama kita 300 tahun yang lalu, ya. Jadi waktu itu dia sudah bilang 300 tahun yang lalu sudah direbut. Nah, ini maksudnya 300 tahun yang dikatakan oleh Yefta di sini nih. Nah, kalau kita hitung ya sekitar ya. Sekitar 300 tahun ya, plus minus ya, seperti itu. Jadi kalau kita hitung tepat semuanya. Ya. Nanti kita belajar lagi tentang ketika kita belajar Hakim Yefta. Ya. Jadi sampai di sini pelajaran hari ini ya. Jadi hari ini tuh kita mau lihat sebenarnya pelajaran hari ini. Berapa lama sih periode hakim-hakim? Periode hakim. Jadi kesimpulannya adalah periode hakim-hakim kalau kita susun hanya secara hitungan matematika dari berapa lama penindasan, berapa lama hakim, itu totalnya 410 tahun. Tetapi kalau kita lihat di dalam, kita tarik di dalam garis gitu ya, garis mengenai tahun-tahun, ya, tidak mungkin kan terjadinya dalam 410 tahun. Ya. Karena dari tahun 1390 dari zamannya Yosua mati sampai Raja Saul menjadi raja itu hanya ada 340 tahun. Ya, berarti zaman hakim-hakim ini ya hanya sekitar 300 tahunan. Hanya sekitar 300 tahunan. Ya. Dan juga berarti ada penindasan yang saling tumpang tindih dan juga ada hakim yang memerintahnya di waktu yang sama tetapi di tempat yang berbeda. Ya, itu pelajaran hari ini saja. Ya. Mari kita berdoa. Bapa yang di sorga, terima kasih ya Bapak atas firman-Mu pada hari ini Bapak. Kami sudah belajar sedikit Bapak tentang kronologi periode dari hakim-hakim. Bapak, zaman hakim-hakim adalah zaman di mana siklus dosa terus diulang-ulang. Dan di dalam masa kegelapan ini Bapak, Engkau tetap mencurahkan kasih karunia-Mu dengan mengirimkan hakim-hakim kepada umat Israel. Bapak, sekarang pun dunia sedang banyak dalam kekacauan. Oleh karena umat-Mu ini hidup dan berbuat sesuka hati sendiri seperti di zaman hakim-hakim. Bapa, kiranya Engkau mendengar doa pertobatan kami. Kiranya Engkau mengampuni atas seluruh dosa-dosa kami.
Dan Bapa, kiranya Kau memulihkanlah bangsa Indonesia ini khususnya Bapa. Kiranya kami berdoa dengan ucapan syukur Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Terima kasih Bu Alida. Silakan teman-teman yang mau bertanya. Saya akan buka kuncinya ya, supaya Anda bisa unmute themselves, terus share video atau apa silakan. Lewat chat juga boleh. Bu Lydia mungkin mau ditanyakan, silakan Bu Lydia. Ini mau saya jangan ini saya tetap tampilkan ya, takut ada yang bertanyanya di mana aja. Oh iya silakan. Silakan teman-teman ada yang mau bertanya, monggo. Mumpung ini Bu Alida ada di tengah-tengah kita ya. Dan ini surprise ya, sesuatu yang saya rasa belum pernah ada yang belajar tentang ini ya. Tentang ternyata hakim-hakim itu bisa jadi di masa yang sama, hidup semasa gitu. Iya, karena tempatnya berbeda. Iya, Makanya ketika kita nanti mau belajar hakim-hakim, kan nanti mulai minggu depan kita mulai belajar ya, mulai belajar hakim-hakim ya. Itu mungkin kita dulu kalau baca itu kan cuma sambil lewat gitu, dari suku mana gitu ya kan. Tapi iya, dengan kita tahu, oh dari suku mana, harus kita lihat petanya gitu kan. Itu kan kalau petanya itu kan bisa cari di internet ya, banyak gitu ya internet ya. Seperti itu ya kan. Mengenai wilayah 12 suku itu ya kan ya, kelihatan nampak bahwa memang mereka itu tempatnya berbeda. Ya contohnya mungkin di negara Indonesia ini ya, yang ada masalah di Sulawesi, mungkin yang di Jawa nggak bisa bantu gitu, seperti itu, ya kan? iya, Tapi iya, kita penindasan, apalagi di zaman dahulu kan nggak ada mobil, nggak ada apa, ya kan? Yang mana semuanya sulit untuk membantu semuanya kan, seperti itu, ya kan? iya. Ya. Jadi kesimpulannya Tuhan itu memakai setiap orang dalam area-area yang Tuhan tentukan ya Bu Alida. Iya, iya. Dan yang dipakai oleh Tuhan itu bukan orang yang hebat, ya, tapi orang-orang yang mana Tuhan Roh Kudus turun pada orang tersebut. Iya. Itu mungkin ya ya seperti itu. Silakan mungkin Jadi Tuhan bisa pakai siapa saja sebenarnya. iya, Tuhan bisa pakai siapa saja dalam area yang Tuhan tentukan ya Bu Alida ya. Ya, ya. Silakan ada yang mau bertanya mungkin Bu Lydia kayaknya kayak ada yang mau dikepo-kepoin ini. Ada di ada di chat Bu Grace, Bu Lydia ada Oh, chat ada. pertanyaan. Oh Oh, iya, iya. sebentar. Saya nggak lihat chatnya. Setelah dipelajari ternyata zaman hakim-hakim sama dengan zamannya Para nabi. para nabi ya Bu Eli. Para nabi. Bukan dibilang para nabi sih. Oh, maksudnya tugasnya ya. Tugasnya. Maksudnya apa nih? Dalam arti apa? Ini kebetulan aja Nabi Samuel sih di sini ya. Tapi selain Samuel, nabi-nabi lain nggak pernah jadi hakim. Nggak pernah dibilang dia jadi hakim kayak Nabi Yeskiel, Nabi Yeremia dibilang bahwa dia memerintah sebagai hakim tuh tidak ya, by the way. Enggak. Hanya khusus pada Samuel aja ya Bu Elida. Iya sama Imam Eli kan. Karena memang ayatnya ditampilkan begitu. Sebentar ayatnya ada nih kan tadi saya. Mana ayatnya? Bentar saya mundur. Mana? Eh, mana sih ayat itu? Mana? Nah ini ya, jelas sekali Imam Eli, ini maksudnya Imam Eli itu imam besar ya, meminta sebagai hakim atas orang Israel. Jelas-jelas sekali ada ayat itu. Dan juga ada ayatnya juga Samuel dibilang, tapi dari mereka berdua, yang lain nggak pernah dibilang sebagai hakim. Tidak ada ayatnya yang menunjukkan bahwa mereka sebagai hakim. Makanya enggak ya. Jadi hakim pertama itu adalah menantunya Kaleb ya, Otniel itu ya Bu Alida ya. Iya betul banget. Oke, jadi mungkin pertanyaannya Bu Lydia ini apakah kayak nabi-nabi yang lain, Yeremia, Yesaya, itu apakah sama zamannya dengan zaman Otniel dan seterusnya gitu loh. Oh tidak, kan zaman Yeremia Yesaya itu udah zaman raja-raja, Bu. Hmm. Kan zamannya hakim-hakim ini kan ketika belum ada raja ya. Kita mesti kasih ingat ya. Belum ada raja. Jadi kalau sudah ada raja kan yang memerintah perang kan raja, Bu, bukan? Sebelumnya Bukan itu, Raja Bu. Saul ya. Oh, Bukan itu maksud saya, ah Bu. ya, Oh gimana ya, gimana sorry. Bu?
Gimana Bu Lydia Bukan maksudnya? begitu. Heeh. Maksud saya, waktu nabi-nabi itu kan ada yang zamannya bersamaan, tapi beda tempat. Nah, Oh iya ternyata iya, betul. hakim-hakim sama gitu Betul, loh. betul. Oh, Oh, begitu. Ya, ya, ya. maaf, saya salah mengerti. Ya, maaf ya Bu Lydia. Maksudnya Bu Lydia gini loh. Di zaman nabi-nabi, ada juga beberapa nabi yang hidup sejaman dengan tempat yang berbeda-beda. Betul. Berarti di Kan zaman hakim-hakim ini samalah kira-kira seperti itu peristiwa. betul, betul banget. Ya, itu betul sekali, ya kan? Apalagi kalau kita baca sejarah raja-raja ya, kan ada raja-raja Israel Utara, ada juga raja-raja Yehuda Selatan, ya kan? Seperti itu. Begitu Betul. ya Bu Lydia pertanyaannya. Iya, betul, Bu. Itu yang saya Oh, tanyakan. Jadi sekarang baru tahu kalau zamannya itu mereka sama hanya beda tempat gitu aja. Nah, itu Iya, baru-baru iya, tahu sekarang gitu loh saya. ya iya, saya juga baru tahu sekarang ya. iya. Berarti kan kurang teliti bacanya dan Sama saya juga dulu memperjelas. cuma tahunya juga dulu sebelum baca buku ini juga saya pikir seperti itu juga sama semua orang sama pikirnya. Nah makanya ketika buku tiga ini keluar kita juga sampai kaget kita baca buku ini. Wah dan tapi ya tidak ada yang menentang ya karena ketika buku ini dikeluarkan kan juga harus dengan ada apa biasanya ada sebelum dikeluarkan tuh apa ya namanya tuh ada beberapa saksi beberapa ahli yang juga ikut kasih komentar kan apa sih Kayak namanya. studi kelayakan gitu Iya ya. iya kayak begitulah saya lupa gitu ya namanya istilahnya gitu kan ada Iya. ada 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 itunya kan yang ini kalau nggak kan nggak mungkin keluar nanti dikira buku apa ini kan seperti itu tapi dengan disusun eh, ini saya buka lagi yang terakhir tadi. Nah, ini jelas-jelas ada referensi Alkitab. Alkitabnya sudah jelas-jelas tertulis di sini. Disusun aja pelan-pelan. Kemudian juga ada durasinya. Terus tahun-tahunnya kita bisa susun. Nah, ini dari sini kelihatan banget gitu. Maksudnya secara garis besar kita, oh ternyata cuma jadi satu tabel ini tuh langsung kelihatan semuanya kronologinya secara sekilas gitu. Oh iya. Ya, seperti itu. Ya. Dan dari sini kita baru kelihatan bagaimana siklus dosa itu berulang-ulang, ya kan? Seperti itu. Maksudnya eh, seperti kayak kue lapis kan gitu. Penindasan hakim, penindasan hakim, penindasan hakim kan kalau kita baca sekilas kan. Tapi tiba-tiba kok nggak ada penindasan atau kok tiba-tiba penindasannya kok ada dua. Nah, seperti itu. Nah, itu berarti eh, ada tumpang tindih. Contohnya ini, ayat ini yang tadi saya bilang ini. Nah kan, Hakim-Hakim 10 ayat 7 sampai 8. Ia menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Filistin dan Bani Amon. Jadi jelas-jelas ada dua bangsa, ya. Dan nanti kalau kita belajar raja-raja juga sama. Kalau kita belajar raja-raja, itu ada cerita bagaimana si raja ini, contohnya Raja Ahas gitu ya, itu diserang itu dari apa ya, barat utara timur selatan kalau kita bilang itu ya kan, diserangnya semuanya. Apakah itu serangannya itu berlainan? Waktunya tidak. Itu di waktu yang sama semua seperti itu di zaman Ahas. Kita ambil contohnya seperti itu. Jadi dari atas, dari kanan kiri dari barat utara timur selatan itu mereka semua menyerang menyerang apa Raja Ahas kan seperti itu ya kan tapi Iya. itu dengan waktu yang sama berbarengan seperti itu ya dan jadi kita lihat kenapa bisa menyerang bersama ya karena begini kan Filistin kan di sebelah kiri ya kalau Gaza kita tahu ya Gaza ini kan sini udah memang orang Filistin sampai hari ini ya kan. Nah, jadi memang wilayahnya di situ ya kan. Jadi dia menyerang ke sini. Makanya kenapa Simpson tuh tinggalnya di daerah sini ya kan harus deket dong dia punya kampung halaman dia Soar itu kan dekat banget sama wilayahnya dekat banget dengan wilayahnya sih itu apa Filistin ya kan nggak mungkin kirim hakim yang di Manasye gitu di pojok sini gitu yang di ujung kanan ini nah orang hakim-hakim yang di sini Yefta kenapa dia nyerangnya ke Gilead ini ke Amon ya kan karena yang diserangnya di sebelah sini yang dikirim ya Yefta gitu. Oke. Ada pertanyaan lagi Kak Ramona silakan. Ya, Oh iya Bu, saya mau tanya. eh, jadi Bu Alida, eh, hakim-hakim ini tugasnya seperti apa ya Bu? Ya, bedanya dengan nabi dan dengan raja, dan mereka mencakup
kekuasaan mereka mencakup wilayahnya seberapa besar gitu, Bu? Oh, kalau nabi beda, Bu. Nabi itu kan yang berhubungan dengan hukum Taurat ya, persembahan seperti itu beda, Bu. Hakim-hakim Mm-mm, tidak jadi begitu. hakim Harus harus beda kan? Beda, Bu. Pekerjaannya jelas sekali. yang saya tanya hakim-hakim ini jadi apa, Bu, yang biasanya jadi ininya mereka gitu, Bu? Tugas-tugas mereka. Tugas mereka itu kebanyakan sebagai kayak Yosua gitu, sebagai jenderal gitu, memimpin negaranya untuk perang gitu. Oh, untuk perang ya, Bu ya? Iya, kalau nggak gimana bisa ngusir ngusir ini. Jadi istilahnya ini pemimpin dadakan ya kalau kita ngomong gitu ya kan ya. Hmm, Pemimpin dadakan. Jadi istilahnya kalau kita membaca dengan lebih teliti lagi, kayak contohnya Gideon kita ngomong. Apakah Gideon itu waktu itu jadi hakim? Tidak. Dia itu penakut, dia pengecut kan, Bu. iya. Kan dia itu meng apa mengirik mengirik apa namanya itu apa sih kalau gandum. Nah, kalau gandum Sembunyi. gandum itu kan harus di tempat terbuka, betul nggak? Mm-mm, Kan iya. supaya kering. Tapi dia dibilangnya mengiriknya di tempat anggur. Pemerasan anggur. Anggur itu Mm-mm, harus di dalam, Bu. iya. Itu dia sangat takut sama orang Midian itu. Dia penakut sampai dibilangin dia penakut gitu. Jadi dia adalah orang biasa, nggak ada status apapun. Tapi ketika dia ditunjuk oleh malaikat, kemudian dia jadi memimpin, dan kemudian dia menang, nah habis menang itu baru dia menjadi hakim. Nah, itu beda. Jadi semua Hmm. orang menjadi hakim itu harus menang dulu baru jadi hakim. Oh, jadi dia harus memimpin satu perang dulu dan menang baru jadi hakim Iya, gitu ya, Bu? baru setelah menang, baru dia jadi hakim. Hakim selama berapa tahun? Nah, contohnya ya seperti itu. Hmm, Ya, agak sedikit berarti berbeda dengan Deborah mungkin ya. Deborah itu hmm, kebetulan Deborah itu dia lebih udah punya title ya sebenarnya kalau dibandingin yang lain ya kan ya. Deborah itu kan udah nabi ya juga, dan juga hmm, sebelum jadi hakim dia juga orang sudah datang kepada dia karena iya. dia suka duduk di bawah pohon. By the way, Bu Hmm. ya, di Israel itu ada kebiasaan yang dimana itu kalau hangout itu semuanya di bawah pohon besar. Ya kita mesti. Jadi kalau ada yang bilang di bawah pohon tuh ngapain? Itu biasanya orang bertanya apa gitu. Mm-mm. Ya, itu ada kebiasaan seperti itu. Jadi kalau oh dia di bawah pohon gitu, entah itu. Jadi itu ada istilahnya seperti itu. Kalau Simpson, Bu, kan dari lahir juga sudah disebut, sudah dibilang Iya, dinubuatkan jadi nabi sebagai orang Allah ya. Nasir, ya kan? Ya, Mm-mm, tapi kan mm-mm. dari 12 hakim itu hanya satu dua kan yang memang udah begitu, ya kan? Tapi yang lainnya kan Hmm. tidak. Yang lain itu istilahnya dadakan. Jadi kayak random gitu ya, Bu ya. Ya Dipilih Tuhan random. secara random gitu ya. Iya, iya. Bahkan Samgar. Hmm. Samgar itu adalah apa? Ini apa? Peternak. Nak lembu. Iya, Samgar adalah Hmm. peternak yang dimana ketika ketika orang Kristen sangat menjajah, terus dia langsung dengan semangatnya dia membunuh 600 orang Filistin, misalkan seperti itu, ya kan? Jadi Hmm, dia iya. langsung langsung gitu maksudnya. Nggak ada yang nunjuk dia Hmm. sebagai kamu jadi apa? Kamu jadi hakim gitu. Tidak, seperti itu. Jadi kita Ya. lihat, dan kenapa dibilang masa periode hakim-hakim? Sebentar saya lihat lagi di sini. Eh, Nah, ya. Jadi kalau kita lihat Otniel 40 tahun ini maksudnya apa? Maksudnya setelah Otniel berhasil mengusir bangsa kafir sehingga negara itu amanlah karena Otniel yang memerintah sebagai hakim selama 40 tahun. Nah, jadi kita lihat bahwa menjadi hakim itu setelah orang itu melakukan sesuatu gitu. Jadi Hmm. sebelumnya nobody kita bilang begitu, ya Jadi kan? kayak kepemimpinan yang lahir secara spontan dari prestasi kepemimpinan gitu ya, Bu? Iya, iya. Walaupun ada beberapa orang yang memang awalnya juga sudah kayak Betul, di kayak ini gitu Simpson ya. ya kan dari Iya. lahir seperti itu. Terus Hmm. Deborah kebetulan memang dia itu sebenarnya dia hakim. Deborah kalau dibilang hakim juga bukan, tapi kan dia memang memerintah, memang dia ada nabiya dan juga orang suka datang sudah bertanya kepada dia gitu ya kan. Tapi yang lain kan tidak. Hmm. Suaminya Deborah yang Lapidot itu apa ya, Bu ya ininya ya? Kenapa Deborah yang lebih ini ya Kurang padahal kan tahu.
Iya ya, pada masa itu kan sebenarnya Kayaknya perempuan dulu Bu kayaknya Grace masih. ada deh ngajar mengenai Deborah. Mungkin Ibu Grace lebih tahu Hmm, daripada saya. iya iya Bu. Mesti Nanti saya tanya tanya sama Bu Grace. tanya sama Ibu Grace. Saya dulu pernah dengar itu. Aja Hmm, Deborah saya juga udah lupa. Kan oke aku kan Bu. fokusnya ke kronologi ini, aku nggak hafal sama yang lain. Iya. Terima Bu, kasih Bu Alida. itu Ya, mungkin mirip kayak di zaman nabi-nabi itu Amos itu kan dia sebenarnya bukan profesinya nabi, dia hanya pemetik apa buah ara. suara. Mm. Tapi dia itu kayak diutus Tuhan pergi ke kerajaan utara untuk menyampaikan pesan Tuhan. Jadi dia Iya. bukan yang kayak Nabi Yesaya, Nabi Yeremia kayak gitu ya Bu. Iya, Mirip-mirip yang gitu langsung ya. ibaratnya tuh langsung gitu ya, sudah tahu gitu dari awal Iya, sebetulnya. iya, Iya, gitu ya. iya, ya begitu. Istilahnya ini hakim dadakan lah, gitulah kita ngomongnya. Kok istilah yang dipakai itu hakim itu kalau dalam pemikiran saya selama ini tuh saya pikir hakim-hakim itu selain berperang mereka juga kayak hakim di pengadilan gitu. Kalau ada bangsa Israel yang bertengkar atau apa dia yang memutuskan hukum buat mereka kayak gitu. Nah, aku juga awalnya pikir seperti itu, tapi kan tadi yang di slide pertama, ternyata kalau dalam bahasa Ibraninya itu adalah sebagai orang penengah, ya kan? Hmm. Penengah juga memerintah. Tetapi mungkin ini saya punya pikiran saya sendiri ya, mungkin bisa salah, maaf. Jadi ketika dia ditunjuk, ya, dia jadi jenderal dulu dong, memimpin memimpin bangsanya untuk apa namanya, untuk apa, mengusir bangsa kafir. Nah, setelah diusir, kemudian dia ngapain? Yang namanya juga sudah orang populer, ya kan? Maka kemudian orang jadi memerintah Oh, masa periode itu. Ketika memerintah, orang ngapain? Ya banyak bertanya kepada beliau kan, masing-masing hakim gitu kan. oh. Nah, seperti itu. Saya pikir, tapi bener nggak ya kira-kira seperti itu? Jadi bukan kayak zaman sekarang orang sekolah hukum supaya bisa jadi hakim memutuskan perkara di pengadilan, bukan yang kayak gitu ya, Bu? Enggak, maksudnya kalau kita lihat itu ternyata hakim itu kalau Tuhan pakai, sebenarnya mereka dipakai untuk sebagai pemimpin dalam perang, bener nggak sih? Kalau kita nanti Ya, belajar di buku, belajar nih di hakim-hakim, kan kita iya. lagi mimpin perang terus kan, nggak ada cerita bahwa dia memerintah sebagai, contohnya Simpson lah, selama 20 tahun, apa? Apa dia mau memerintah Hmm. sebagai Apa kasih? Kak? Dia suka pergi ke tempat cewek gitu seperti itu ya kan? Suka mau, Kakak apa? ya kan? Si Simpson itu, Gimana? ya kan? Gimana? Nah Senangnya itu senangnya apa? sedotan nggak? Jadi bukan, Oh dia ini hanya nggak lebih sih. kepada kepada Filistinnya gitu. Iya, iya. Jadi seperti Samuel pun masih di masa tuanya masih pimpin perang kan ya, Bu, Samuel itu ya? Iya. Cuma memang waktu itu karena mungkin ya karena tidak ada orang yang memimpin sehingga dia menjadi menjadi memimpin perang. Padahal dia kan sebenarnya kan imam kan kalau kita bilang kan. Jadi istilahnya ya multitasking ya jadinya Sedotannya ya. yang mana? Kok pedas? Ada. Ini. Bu Lydia mungkin bisa di mute dulu. Bisa sharing nggak? Iya silakan Pak Budi. Ya, saya cuma mau sharing aja kepada semua yang ada yang lagi belajar sama Bu Alida, bahwa kalau kita membaca ulang buku dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai ke 8, kalau kita baca ulang pasti akan kita menemukan sesuatu yang baru. Jadi artinya itu benar-benar yang bersuara itu eh, tulisan dari pendeta senior kita Abraham Bach. Jadi itu benar-benar eh, menyentuh hati kita. Jadi kalau kita baca serius ya, kita baca lagi dulu aku baca sepintas saja. Kalau kita baca ulang sekarang ya, baris per baris, jadi aku bulat-bulatin. Eh, kita Iya. ambil uh, apa tuh penggaris sama yang merah, jadi itu kita ulang lagi. Itu sharing dari saya. Iya. Makasih. Jadi maksudnya mungkin maksudnya Pak Budi itu
ketika kita baca Alkitab, kadang kita kan ada yang kurang mengerti apa. Jadi itu ini sebenarnya lebih buku sejarah penebus itu lebih sebagai guidance ya, maksudnya seperti itu. Ya, ya Lebih benar, benar. membantu kita lebih mengerti Ya, backgroundnya sejarahnya, lebih mengerti oh ini maksudnya ini seperti itu. Tetap ya, buku nomor satu kita adalah Alkitab gitu. ya, benar. Maksud saya buku sejarah penebusan kita ulang-ulang dari buku ke satu yang Oh kita ya, kita setelah kejadian, yang kedua iya, pertemuan yang terlupakan kita baca ulang. Jadi iya. kayak buku ke-8 nih saya baca ulang itu seolah-olah uh, Ada uh, lagi yang baru yang baru kita ada lagi belajar. yang baru. Jadi Iya, ada lagi yang baru. Jadi uh, peta yang di buku ke-8 juga kalau kita bandingkan sama peta yang di buku kedua itu lebih mendetail, lebih iya, mendetail. Jadi ada sesuatu yang baru lagi yang kita dapat. iya, Uh, nggak tahu nanti buku 9 sampai ke 12 iya. aku juga nggak tahu. Heeh. Oke, sekarang kita coba yang lebih untuk yang hakim-hakimnya dulu ini sekarang ini kan. Ya boleh. Apakah Hakim-hakim ada nanti pertanyaan boleh. lain lagi? Ada pertanyaan lain lagi? Silakan yang mau bertanya, monggo. Terima kasih Pak Budi untuk masukannya buat kita. Boleh baca lebih teliti lagi supaya Iya, bisa menggali mutiara-mutiara firman Tuhan ya. iya, Ya gitu benar, maksudnya. betul. Maksudnya begitu. Sampai mesti Ya. digarisbawahi kenapa. Jadi artinya ketika membaca Alkitab tuh nggak sambil lewat gitu loh, sambilnya maksudnya. Ya, dan Lebih kalau menjadi lebih teliti dalam membaca Alkitab itu. ya, dan kita bisa sharingin itu ke orang-orang yang belum mengenal Kristus juga. Jadi ada juga beberapa kawan saya yang ba- sorry yang berseberangan yang Islam, dia membaca itu bilang ini bagus nih. Ada yang baca. Wah, waktu itu saya berikan kepada mereka. Iya, Malah menanti beberapa hal, mudah-mudahan nanti terakhirnya dia bisa menerima Yesus sebagai juru selamat. iya. Amin, Pak. Amin. Ya, amin. Ada Ya, pertanyaan lain lagi? Mungkin nanti mulai minggu depan saya akan membahas mengenai mulai kita membahas hakimnya. Mungkin kalau hakimnya yang banyak, kalau hakimnya agak mendetil saya mungkin hanya bahas dua hakim gitu. Tapi kalau hakimnya pendek-pendek mungkin saya bahasnya 3 hakim seperti itu. Ya, jadi mungkin dari hakim yang kalau kita mulai bahas satu persatu mungkin lebih mendetil lagi. Jadi pembahasan hakimnya dibedakan besar sama kecil atau urut, Bu? Urut. Enggak, tetap urutan dong sesuai dengan Alkitab ya. cerita Oh, sesuai baik, dengan baik. pasal lah, Oh sesuai ya. dengan cerita. Ya, Oh maksud ya, sesuai siap, dengan siap. pasal kan baru-baru nyambung ceritanya kalau enggak kan. Iya, iya, Kan oke. yang di pasal itu kan dia urutan kan ceritanya itu. Seperti Ya. itu. Baik, teman-teman, kalau sudah nggak Ya. ada yang bertanya lagi, ini ada chat masuk. Hmm, baca ulang-ulang. Oke. Oh, baik, baik. Oke. Kalau sudah nggak ada pertanyaan lagi, boleh Kita tutup dengan doa Bapa kami ya, ya. sama-sama ya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. amin. Tidak, thank you Ya, untuk terima pelayanan. Terima kasih, kasih. Brenda. Thank you Terima Kak Thank kasih. Terima you. Ramona kasih Bu untuk Alida, Bu pelayanannya. Grace. Thank you Kak Ramona. Thank you semuanya untuk partisipasinya. Tuhan berkati. Selamat Sampai Thank berkati. you. ketemu Thank you. kota yang Terima akan kasih, datang ya. Grace. Thank you Pak Budi. Terima kasih. Ya.